Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Triana Ramdan, NIM 1706145, untuk mengikuti UTS Perencanaan Pembelajaran Angkatan 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat dan konsep perencanaan pembelajaran. Dalam arti perencanaan, yaitu perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Arti dalam pembelajaran tersebut adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa atau peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Triana Ramdan, NIM 1706145, untuk mengikuti UTS Perencanaan Pembelajaran Angkatan 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat dan konsep perencanaan pembelajaran. Dalam arti perencanaan, yaitu perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Arti dalam pembelajaran tersebut adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa atau peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Sifat, konsep, dan perencanaan ada beberapa. Yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi. Yang kedua, ada perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Nah, yang ketiga, ada perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin. Nah, yang pertama tadi, yang perencanaan pembelajaran menurut teknologi sebagai teknologi, suatu perencanaan yang membangun atau mendorong teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku terhadap solusi dan masalah. Yang menurut sistem, yaitu menggerakkan sumber-sumber dan prosedur untuk menuju pembelajaran. Menuju pembelajaran seperti itu. Yang ketiga, yang sebagai sebuah disiplin, yaitu cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran. Selanjutnya ada konsep pembelajaran pendidikan jasmani. Ya, untuk soalnya seperti itu, saya mohon maaf ya Bu, saya sedikit baca. Menurut Saifuddin, konsep pendidikan jasmani mencakup 4 komponen. Yang pertama, komponen organik. Yang kedua, komponen neuromuskuler. Yang ketiga, komponen intelektual. Yang keempat, komponen emosional. Nah, yang pertama tadi komponen organik merupakan gambaran aspek fisik dan psikomotor. Aspek fisik dan psikomotor yang harus dicapai pada setiap proses pembelajaran. Yang kedua, komponen neuromuskuler, gambaran tentang aspek kemampuan, unjuk kerja, keterampilan, gerak yang didasari oleh kelenturan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan lain-lain. Nah, untuk komponen intelektual merupakan gambaran yang dapat dipadankan dengan kognitif. Yang keempat, kognitif komponen emosional merupakan gambaran yang dapat dipadankan dengan efektif. Nah, untuk selanjutnya ada konsep pendidikan jasmani, kemudian dikenal dengan learning by movie, yang berarti belajar melalui gerak, dan bisa disimpulkan menjadi sederhana. Ada 3 bagian. Yang pertama, mengembangkan aspek psikomotorik. Yang kedua, mengembangkan aspek kognitif. Yang ketiga, mengembangkan aspek efektif. Yang pertama tadi sama dengan artinya adalah keterampilan fisik. Yang kedua, keterampilan intelektual. Yang ketiga, keterampilan moral, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, sini perencanaan pembelajaran Penjas. Pengembangan instruksional. Kedua, desain instruksional. Yang ketiga, pengembangan program instruksional. Yang keempat, pengembangan produk instruksional. Yang kelima, pengembangan kemampuan belajar mengajar. Untuk
esensi dalam kegiatan pembelajaran selama COVID-19 menurut saya pribadi, pembelajaran menjadi daring atau dalam jaringan yang menurut saya kurang efektif dalam pembelajaran olahraga. Pengalaman saya yang pertama ya ketika memberikan materi, kemarin pengalaman saya memberikan materi silat, saya memberikan gerakan tersebut, namun siswa salah menangkap dengan cara gerakannya. Jadi seperti bukan gerakan silat, jadi seperti gerakan ya main-main gitu. Nah itulah contoh dalam tidak efektifnya pembelajaran dalam olahraga untuk selama daring ini. Nah yang kedua, ada yang dilakukan dengan cara lewat Zoom, lewat Google Classroom, atau lewat WA, seperti mengirim video atau itu. Nah menurut saya itu membebankan kepada seorang siswa SD, karena ya kebanyakan siswa SD yang belum mempunyai HP atau laptop dan lain-lain. Nah untuk pembelajaran selama corona ini membuat beban kepada orang tuanya juga, bahkan kepada saya pribadi tidak mengalami yang namanya PPL dengan secara luring. Bahkan ini adalah pengalaman terbesar untuk mengalami menggurui atau menjadi guru olahraga secara langsung seperti itu. Mungkin dari saya.